Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Itu yang menjadi harapan kita semuanya sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran secara online, yaitu pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang peristiwa Fathu Mekah. Dan pada pembelajaran kali ini kita akan membahas soal yang pernah kalian kerjakan pada minggu yang lalu. Pak Guru berharap kalian dapat membuka kembali hasil pekerjaan kalian dan kita bahas bersama-sama sehingga kalian mengetahui mana letak jawaban kalian yang masih belum tepat. Dan untuk lebih barokahnya, mari kita mulai pembelajaran kali ini, yaitu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku, mari kita buka halaman 23 di buku LKS-nya. Apa tujuan kaum muslimin menaklukkan Mekah? Yaitu untuk membersihkan kota Mekah dari kemusyrikan, membersihkan kota Mekah dari patung-patung berhala. Nomor 2, apa yang dilakukan Nabi Muhammad setelah memasuki Mekah? Beliau baginda kanjeng Nabi Muhammad bersama kaum muslimin yaitu membersihkan Ka'bah dari patung berhala yang mengelilingi Ka'bah itu sendiri. Jadi Ka'bah itu dikelilingi oleh patung berhala. Nah, yang dilakukan pertama kali oleh baginda Nabi adalah membersihkan patung-patung berhala itu yang mengelilingi Ka'bah. Jelaskan sebab terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Jadi yang menyebabkan terjadinya perjanjian Hudaybiyah karena baginda kanjeng Nabi Muhammad bersama kaum muslimin yang berada di Madinah akan hendak pergi ke Mekah untuk melakukan ibadah umroh. Kemudian nomor 4, sebutkan isi perjanjian Hudaybiyah. Isi perjanjian Hudaybiyah diantaranya yaitu 1, tidak ada gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi tidak ada peperangan ya, selama 10 tahun. Kemudian untuk pelaksanaan umroh tidak dilakukan pada tahun itu, akan tetapi ditunda ke tahun yang akan datang. Kemudian ada kesepakatan di situ boleh bekerja sama berhubungan dengan orang Quraisy yang ada di Mekah. Jadi bebas berhubungan kaum muslimin sehingga berhubungan dengan Bani Huza'ah. Dan banyak lagi yang lainnya bisa kalian dibuka di buku LKS-nya di depan itu ada. Kemudian nomor 5, apa hikmah perjanjian Hudaybiyah bagi kaum muslimin? Ya. Jadi dengan adanya perjanjian Hudaybiyah maka ada pintu lebar, pintu yang terbuka sehingga kaum muslimin bisa berhubungan dengan Bani Huza'ah. Ketika berhubungan dengan Bani Huza'ah, disitulah waktu yang tepat untuk berdakwah di Mekah. Melalui pintu Bani Huza'ah sehingga kaum muslimin punya kesempatan ya, untuk berdakwah kepada orang-orang masyarakat yang ada di Mekah. Kemudian nomor 24. Halaman 24 ya. Kemudian selanjutnya halaman 24. Nomor 1, perwakilan kaum Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah adalah Suhail bin Amr. Perjanjian Hudaybiyah terjadi pada tahun 6 Hijriah. Kemudian tanggal 3. Kemudian nomor 3, salah satu keuntungan dari perjanjian Hudaybiyah bagi kaum muslimin adalah bebas berdakwah Islam. Bebas bekerja sama sehingga di situ ada kesempatan untuk berdakwah. Nomor 4, pada bulan Zulkaidah 6 Hijriah Nabi Muhammad bersama
kaum muslimin yang berangkat menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh bersama kaum muslimin berjumlah 1.400 orang. Sumpah setia yang dilakukan Nabi Muhammad dan kaum muslimin untuk membela Islam bernama Bai'atur Ridwan. Ini sumpah setia ini ketika terdengar kabar bahwa Utsman bin Affan ditahan dan dibunuh. Nomor 6, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan yang di atas yang benar adalah yaitu 2 dan 3. Kaum muslimin bersekutu dengan Bani Huza'ah, ya. Kemudian kaum Quraisy bersekutu dengan Bani Bakar. Nomor 7, salah satu isi perjanjian Hudaybiyah adalah diberlakukannya gencatan senjata selama 10 tahun. Artinya tidak ada peperangan selama 10 tahun. Nomor 8, kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah dengan membantu kaum Quraisy menyerang suku Khuza'ah, ya. Jadi kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah dengan membantu kaum Quraisy, bukan membantu kaum Quraisy, ya, membantu Bani Bakar di situ, ya. Itu keliru. Kaum Quraisynya diganti dengan Bani Bakar untuk menyerang Bani Huza'ah atau suku Huza'ah. Dalam perjanjian Hudaybiyah, pihak Islam diwakili oleh Nabi Muhammad. Nomor 10, sahabat Nabi Muhammad yang ditugaskan mencatat hasil dari perjanjian Hudaybiyah adalah Ali bin Abi Thalib, karena baginda Nabi tidak bisa baca tulis. Nabi Muhammad bersikap ummi, tidak bisa baca tulis, sehingga ini dibuktikan ketika beliau akan menulis perjanjian Hudaybiyah menyuruh Ali bin Abi Thalib. Nomor 11, berikut ini yang merupakan isi perjanjian Hudaybiyah adalah gencatan senjata selama 10 tahun, berarti tidak ada perangan, ya. Nomor 12, pada masa perjanjian Hudaybiyah kaum Quraisy masih bersekutu dengan Bani Bakar. Halaman 26, nomor 13, setelah adanya perjanjian Hudaybiyah, kaum muslimin bersekutu dengan Bani Huza'ah, pasukan muslim. Pimpinan Abu Ubaidillah bin Jarrah bersama Nabi Muhammad memasuki kota Mekah dari arah atas, ya, atau dari Bukit Hind. 15, pada peristiwa Fathu Mekah, pasukan muslim dibagi menjadi 4 kelompok. 16, berikut ini bukan merupakan faktor yang mempengaruhi kaum muslimin berhasil memasuki kota Mekah adalah adanya persekutuan, yaitu suku Quraisy, yang bukan di situ, ya. Yang bukan faktor berhasilnya. Kemudian nomor 17, ketika menghancurkan berhala di sekitar Ka'bah, Nabi Muhammad membaca firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra, itu dengan ayatnya yang berbunyi wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nomor 18, setelah masuk ke kota Mekah, Nabi Muhammad dan kaum muslimin kemudian menghancurkan berhala-berhala. Nomor 19, pemuka Quraisy yang masuk Islam ketika Fathu Mekah adalah Abu Sufyan. 20, ketika menaklukkan kota Mekah, pasukan muslim berjumlah 10.000 orang. 21, perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan di atas yang benar adalah 1 dan 2. Yaitu barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan akan aman. Yang kedua, barang siapa yang memasuki Masjidil Haram, dia akan aman. Nomor 22, salah satu penyebab mudahnya kaum muslimin menaklukkan kota Mekah adalah hilangnya pengaruh kaum Yahudi. Ini salah satunya. Nomor 23, setelah Fathu Mekah, kaum Quraisy berbondong-bondong masuk Islam. 24, Fathu Mekah terjadi pada tanggal 20 Ramadan pada tahun 8 Hijriah. Nomor 25, kondisi kaum Quraisy ketika Nabi Muhammad menaklukkan kota Mekah adalah dalam keadaan lemah. Karena mereka kafir Quraisy sedang tidur pada malam hari. Tidak ada persiapan, memang disengaja supaya tidak ada perlawanan. Kenapa supaya tidak ada perlawanan? Supaya tidak ada pertumpahan darah. Sehingga dilakukan pada malam hari. Ketika saat orang kafir Quraisy itu sedang lemah, sedang beristirahat. 26, ketika singgah di Mar Az-Zahran, Nabi Muhammad ditemui oleh Abu Sufyan, tokoh orang kafir Quraisy yang masuk Islam.
Sikap Nabi Muhammad terhadap penduduk Mekah ketika melakukan kota Mekah adalah memaafkan kesalahannya. 28 Fatu Mekah artinya terbukanya kota Mekah. Nomor 29 Nabi dalam peristiwa Fatu Mekah penduduk Mekah akan aman apabila masuk Masjidil Haram. Nomor 30 seorang sahabat Nabi Muhammad yang berusaha membocorkan persiapan kaum muslimin untuk melakukan buka Mekah adalah untuk menaklukkan atau melakukan Fatu Mekah adalah Hatib bin Balta'ah. Hatib bin Balta'ah ini mau membocorkan rahasia strategi penyerangan kaum muslimin terhadap kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah. Ya. Jadi itu ya yang dilakukan oleh Hatib bin Balta'ah, akan tetapi itu dapat diselesaikan. Surat yang akan dikirim itu diribut kembali. Kemudian uraian nomor 1, apakah keuntungan kaum muslimin dengan adanya perjanjian Hudaybiyah? Keuntungannya yaitu untungnya tidak ada lagi peperangan selama 10 tahun. Untungnya lagi boleh bekerja sama dengan orang Mekah. Sehingga di situ ada kesempatan untuk berdakwah. Nah, sehingga ketika perjanjian Hudaybiyah, kaum muslimin bebas berdakwah, mengajak orang Quraisy untuk masuk Islam. Hal ini dibuktikan kaum muslimin berhasil mengajak kaum Huza'ah, ya, dari suku Huza'ah untuk masuk Islam. Jelaskan sebab kaum muslimin menaklukkan kota Mekah. Ya. Kenapa? Karena atas perjanjian Hudaybiyah yang dilanggar oleh orang kafir Quraisy. Jadi pelanggaran ini yang menjadi awal sehingga baginda Kanjeng Nabi Muhammad melaksanakan Fathu Mekah. Dan diantaranya juga ingin membersihkan kota Mekah dari kemusyrikan. Ingin membersihkan Ka'bah yang dikelilingi oleh patung-patung berhala. Itu yang menjadi sebab kenapa baginda Nabi Muhammad menaklukkan kota Mekah. Karena banyak kebatilan di sana. Dan diawali dengan pelanggaran terhadap perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Nomor 3, jelaskan hikmah yang dapat diambil dari peristiwa Fathu Mekah. Hikmah yang dapat diambil adalah kaum kafir Quraisy berbondong-bondong masuk Islam. Kemudian hikmahnya juga kaum muslimin beribadah di Mekah sudah aman, tidak ada yang mengganggu lagi. Dan di situ hikmah yang paling utama baginda Kanjeng Nabi menunjukkan kemuliaannya, menunjukkan budi pekertinya, yaitu dengan tidak balas dendam kepada orang kafir Quraisy yang dulu pernah menyiksa beliau. Jadi baginda Nabi memaafkan. Nomor 4, jelaskan pembagian pasukan muslim ketika melakukan kota Mekah. Ketika Fathu Mekah, kaum muslimin dibagi menjadi 4 bagian. Ya, dikepung dari berbagai penjuru, dari berbagai arah. Jadi seakan-akan di situ ada keterpojokan dari orang kafir Quraisy. Seakan-akan sudah dikepung, tidak bisa kemana-mana. Itulah strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nomor 5, sebutkan faktor-faktor yang membuat umat Islam dapat melakukan kota Mekah dengan mudah. Salah satu diantaranya yaitu hilangnya pengaruh kaum Yahudi. Karena kaum Yahudi ini luar biasa. Mengadu dombanya itu luar biasa. Setelah tidak ada pengaruh kaum Yahudi, sehingga mudah baginda Nabi Muhammad menaklukkan Mekah. Dan juga diantaranya para tokoh kaum kafir Quraisy sudah banyak yang menyatakan masuk Islam. Diantaranya adalah seperti Abu Sufyan. Dan juga di situ sudah banyak orang yang tidak lagi mau bekerja sama dengan orang kafir Quraisy. Karena terlalu banyak kegagalan yang diterimanya. Itu yang menyebabkan beberapa faktor yang menyebabkan kaum muslimin mudah menaklukkan Mekah. Dan juga diantaranya semangat yang luar biasa dari kaum muslimin dalam melakukan Fathu Mekah. Sehingga apa yang diinginkan dicapai dengan baik. Apakah yang dimaksud dengan Fathu Mekah? Yaitu terbukanya kota Mekah. Artinya kota Mekah tidak lagi seperti dahulu. Kalau dulu tidak semua orang bisa memasuki Mekah. Tapi setelah Fathu Mekah,
dari manapun, dari daerah manapun, dari negara manapun, boleh memasuki Mekah untuk melakukan ibadah haji dan umroh. Nomor 7, sebutkan suku-suku yang masih memerangi Islam setelah Fatu Mekah. Ya. Seperti pasukan dari Ikrimah bin Abu Jahal itu. Kemudian Sofwan bin Umayyah dan juga dari suku Bani Bakar yang bernama Hanas bin Qais dan banyak lagi yang lainnya. Tapi di situ hanya bagi sebagian kecil saja. Nomor 8, apa yang dilakukan penduduk Mekah ketika peristiwa Fatu Mekah? Mereka itu menutup pintu. Ada juga mereka yang masuk ke rumah Abu Sufyan. Ada juga mereka yang masuk Masjidil Haram, yaitu untuk bertaubat, ya, untuk ikut berbondong-bondong masuk Islam, menyelamatkan diri. 9, apa yang dilakukan Hatib bin Balta'ah ketika kaum muslimin mengadakan persiapan untuk melakukan kota Mekah? Ya, Hatib bin Balta'ah ini berusaha untuk membocorkan persiapan strategi perang yang dilakukan baginda Nabi untuk Fatu Mekah. Jadi baginda Nabi menyusun strategi, kemudian Hatib bin Balta'ah inilah yang akan membocorkan rahasia itu. Tapi ternyata semua itu dapat diatasi dengan baik. Nomor 10, tuliskan ayat yang menjelaskan tentang Fatu Mekah. Seperti dalam surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila telah datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fathu dan kemenangan. Idza jaa nasrullah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan, dan lihatlah banyak orang kafir Quraisy yang berbondong-bondong, afwajan, berbondong-bondong masuk Islam, fi dinillahi afwajan, masuk agama Islam afwajan dengan berbondong-bondong. Fasabbih, maka bertasbihlah kepada Allah, membaca subhanallah, bihamdika, dengan juga membaca hamdalah, alhamdulillah, ya, wastaghfirhu, dan beristighfar kepada Allah, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Jadi anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi, itulah pembahasan soal untuk kali ini, yaitu tentang Fathu Mekah. Berikutnya kalian kerjakan untuk persiapan ujian tengah semester pada halaman 31 hingga halaman 36. Ya, kerjakan di rumah sebagai bahan latihan. Demikian dari Pak Guru. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.